emang ya orang perfeksionis emang susah ya Mbak ya kadang-kadang. enaknya Jadi orang gue ya, perfeksionis. gue yang harus mengatur gimana caranya supaya apa-apa nggak jadi erosi. Betul, jangan apa-apa lu pikir. Iya, soalnya kakaknya itu Mbak, itu oke. Gue nyuruh begini, ngikutin. Adeknya ampun Mbak. Kakaknya oke, Iya. on the track, adiknya On the track. keluar jalur. Keluar jalur terus. Yang paling Adeknya yang kecil ngikutin kakaknya yang keluar jalur. Mana? Gue mau emosi. Bapaknya? Kesel gue kan kalau kayak begitu. Bapaknya so far so good Mbak. Karena obrolan ini mengandung huru-hara, kami harap warga santuy tetap santuy. Ya, sebentar, maaf. Ini agak ini ya. Jadi awal-awal aja kayaknya gue udah kesel banget ya. Lu jilbabnya nggak presisi juga pasti erosi. Iya erosi. Nggak. Maksudnya makan loh Mbak Novi. Makan aja kok kayaknya susah banget. Kenapa sih nggak bisa kayak kakaknya? Makan di jam makan. Kan dia lapar dong ya. Gitu Iya. aja susah banget. Oke? Terus habis itu kalau adiknya sendiri ngikutin kakaknya. Kakaknya nurut banget. Begitu kayaknya adiknya dikasih dikasih kelonggaran dia bilang, "Kok begini aturannya? Bunda nggak adil." Iya. Terus gue bingung ya. Jadi makanya tema kali ini kita memang mau mendiskusikan tentang every child is unique and special. Jadi bagaimana kita itu tidak membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain karena memang anak itu punya keunikannya masing-masing. Begitu ya warga santuy ya. Jadi bagaimana kita menghandle anak-anak supaya kita tetap berada dalam kondisi kewarasan juga. Karena anak-anak juga butuh waras betul ya Mbak? Oh iya, padahal bagaimana, Mbak? anak yang waras itu dihasilkan oleh ibu yang waras juga. Iya. Jadi anak yang bahagia juga dihasilkan dari ibu yang bahagia. Yes. So kuncinya adalah warga santuy jadilah ibu yang tetap stay waras. Waras, oke. Ya. So gimana Mbak Novi? Jadi dengan keunikan anak-anak ini memang kita memang harus bisa membuat mereka tetap bahagia gitu ya. Tetap mereka juga punya harga diri gitu ya. Sementara orang tua juga kalau anaknya ngeyel, nggak mau nurut itu artinya bahwa harga diri orang tua juga kena gitu. Jadi terus kalau anak-anak ngomong nih misalnya, "Bun, aku nggak mau seperti ini." Terus saya ngerasa bahwa nggak menghormati orang tua. Nah, jadi sebenarnya bagaimana Mbak menyikapi hal-hal seperti ini? Karena di luar sana gitu banyak ibu-ibu juga ya orang tua ya, khususnya emang ibu-ibu itu membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Parahnya lagi, anak tetangganya. Secara tetangganya mantannya dia kali ya. Jadi kayaknya rumput tetangga lebih indah ya kan? Jangan beli rumah di samping mantan. Ya udah ya begitulah kira-kira. Kayak gimana Mbak Novi? Kita nggak usah ngomongin mantan. Mantan itu ada di tempat sampah. Kita akan ngomongin tentang bagaimana sih jadi orang tua itu. Jangan dong, please jangan membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Entah dia kakak, entah dia adik, atau dia anak tetangga. Yes. Karena apa? Ketika kita dibalik sama anak kalian ya warga santuy, anak lu juga ngebalik gitu kan. Kok aku dibandingin sama kakakku? Kok kakakku aku dibandingin sama adikku? Ya. Kalau bunda, ya bundanya ayah, gue tuker sama bunda yang samping rumah, Cak Mano, kayak gitu kan? Ya, lu mau begitu? Ya enggak. Enggak juga enggak, kan? ya, betul. Jadi please ya, dimanapun anda berada, warga santuy dan juga dirimu, gitu kan? Itu juga sebuah pembelajaran buat aku juga ya, bahwa jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Iya, tapi karena gimana mereka Mbak? tetap dengan unik dan spesialnya masing-masing. Tapi kalau ada ngeyel-ngeyelnya itu terus gimana? Kita menghandle anak-anak supaya nggak ngeyel. Ngeyel itu sebenarnya apa sih? Ngeyel itu adalah ketika sama seperti definisi nakal. Ketika apa yang kita persepsikan tidak anak itu lakukan, itu nakal. Jadi nakal dan ngeyel dalam persepsi orang tua. Betul. Ya. Jadi sebenarnya anaknya nggak ngeyel. Jangan-jangan anaknya cerdas ya, kreatif cerdas ya. Kreatif. Tapi kita Begitu labeling dia aja. dengan ngeyel, sehingga akhirnya dia jadi anak yang ngeyel. So, anak gue kreatif. Oke, baik, Kayak oke, gitu, oke. ya kan? Ya. Karena kalau dunia itu hanya hitam dan putih, ya kan, nggak akan seenak ini. Seperti kursi yang kita dudukin ini kayaknya cucomeong kan, Iya, gitu kan? Tapi kayaknya boleh nggak gue di situ? Lu mau nyobain kursi Oh gue? iya dong, cocok loh kursinya. Oh, ya ampun, kursi Kursi baru Bu. mahal. Oke, Kursi orang demi lu kaya. boleh, silakan. Boleh, oke, kita tukeran, Aku kasih boleh. waktu 5 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 1, 5. 2, 3, 4, 5. Pindah. Enak aja lu. Kita olahraga ini pagi. singgah sana gue. Oke, gimana Oke. rasanya? Enak ya? Enak ya? Tapi Oke. ya cuma makcrit kayak gitu aja gitu kan. Nggak ada rasa. Mbak, sekarang aku mau nanya nih Mbak. Oke.
Itu kan kalau misalnya anak-anak itu mentalnya kena ya Mbak ya, karena merasa bahwa dibandingkan kok aku tuh ngerasa kayak nggak berharga gitu ya. Terus nanti inner child-nya dia apa sih terluka gitu ya. Akhirnya dia terbawa tuh sampai gedenya, sampai dewasanya gitu. Akhirnya dia jadi orang yang nggak pede. Emang begitu ya Mbak ya? Emang bisa begitu efeknya Bisa ya? banget. Tunggu, kue ke distract sama jilbabmu yang mewah ini. Oh iya. Jadi gue begini. Oke, baik. Thank you, So, thank you. ya, kayak Thank you gitu. ya, Sob. Gue ini kan selain pinter di otak juga pinter dirasa kayak gitu. Nah, ke distract Iya, gitu. Mari. Kembali ke kesehatan mental. Kesehatan mental. Apakah bisa ya warga santuy gitu bahwa anak-anak yang sering dibandingkan itu pride-nya kena sehingga dia ngerasa nggak pede? Iya. Itu bisa banget. Ya, bisa banget. Terus pada akhirnya, sorry aku mau cerita sesuatu yang memang ini kasus yang ada di luaran sana dan pernah ada. Di Sumatera tepatnya, Ya. tapi aku lupa di provinsi mana waktu itu. Ada kakak adik, jadi mereka 3 bersaudara. Orang tuanya punya 3 anak. Sejak kecil, si kakak ini dibandingkan oleh adiknya yang kedua sama ibunya, sama ibu dan bapaknya. Terus-terusan seperti itu, ya. Jadi yang kedua lebih perfect, lebih oke, lebih ice, whatever lah apa istilahnya dari orang tua itu. Gue banget. Ya kan, lu banget ya. Iya. Pada akhirnya apa? Dia tetap oke jalan, tapi lama-kelamaan dia menyimpan luka batin yang begitu dalam. Dia dendam dengan adiknya. Dia juga ngerasa sakit hati dengan kedua orang Dia tuanya. dendamnya sama Oh adiknya? iya dong. Padahal sebenarnya adiknya nggak salah Iya, kan? iya nggak salah gara-gara orang tuanya Gara-gara kan? judgement dari orang tuanya. Dan lu mau tahu ketika kedua orang tuanya meninggal, apa yang dia lakukan? Apa Mbak? Dia bisa loh memusuhi adiknya hingga saat ini, ya kan? Dan dia menganggap adiknya itu tidak pernah ada. Itu ada loh, itu nyata. Wow. Bahkan dia sempat menyiksa adiknya. Sampai menyiksa adiknya, setega itu ya. Ketika Jadi ditanya apa? Ya, aku tidak pernah berharga di mata kedua orang tuaku hingga beliau berdua tidak ada karena lu. Iya. Jadi dia benci aja gitu ya sama kakaknya. Adiknya Ya? juga bingung, apa salahku, apa salah dan dosaku. Oke, So yang oke. salah siapa? Orang tuanya kan? Iya betul. Tapi gini Mbak Novi, bahwa orang tua itu kan beda-beda ya, tingkat pendidikan beda, tingkat emosi beda. Gimana ya? Gue juga maksudnya misalnya emosional, misalnya begitu ya. Tapi kadang kalau gue kalau lagi happy, kalau bapaknya bisa bikin gue happy ya. Kayak sama marah-marah ya kan. Ya, Tapi asal kartu penuh, kartu kredit penuh, kayak gitu kan. catatan Debit penuh. buat kayak bapak-bapak gitu kan. warga santuy, bahagiakan istrinya, oke? Jadi Supaya kalau apa? istri kalian bahagia, anak kalian bahagia. Pasti anak Anda bahagia. Nah, karena ini yang dibawa tadi ya Mbak. Jadi kadang-kadang anak itu begitu ketika masa depannya, kok jadi anak yang bandel nih Mbak. Anak yang mempermalukan keluarga. Yo. Tapi ternyata bahwa itu adalah efek dari orang tuanya memperlakukan pada masa kecil. Itu yang kadang-kadang tidak disadari Mbak. Begitu juga dengan aku dan juga teman-temanku rata-rata seperti itu. Gak usah dirimu, ketika aku pun ngalamin yang namanya luka batin, luka masa kecil, ya kan. Dan pada akhirnya ketika ini tidak diselesaikan warga santuy, itu akan terbawa dan tercoping. Ya, namanya coping perilaku lah. Ya, kita sedikit ada istilah yang agak-agak kayak gitu kan. Jadi agak coping susah ya. perilaku. Jadi kita mengcopy secara sadar dan tidak sadar apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita ketika kita mendidik anak kita. Ya, mendidik anak kita. Jadi kita tuh nggak suka, tapi pada akhirnya kok aku ikut membanding-bandingkan ya? Karena aku ngerasa bahwa dulu tuh aku diperlakukan seperti itu sama orang tuaku. Iya, betul. So apa yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua? Orang tua itu ketika tadi kamu bilang bahwa tingkat pendidikan, ya kan, lingkungan itu berpengaruh terhadap cara kita mengurus anak, membesarkan anak, mengaruh banget. Bukan berarti orang yang bergelar SSS itu akan lebih oke dibandingkan mereka yang nggak bergelar SSS itu enggak juga. Ya enggak juga. Ya, karena apa? Menjadi orang tua itu artinya berani menjadi orang tua, itu berani belajar sepanjang hidup. Apa kita bisa bilang bahwa sebagai orang tua itu juga kayak seni gitu ya Mbak ya? Kayak apa Oh sih? iya betul, dong, seni mengasuh anak gitu ya. seni mendidik anak. Itu juga seni Karena ya. nggak bisa ketika mau teorinya panjang lebar sejentreng lu berapa SKS ya kan, lu mau ikut satu ahli ke ahli yang lain, tapi lu harus sadar bahwa keluarga lu unik. Yes. Apa yang ada di keluargamu akan tidak sama dengan apa yang di keluargaku. Betul. Begitu juga mungkin di keluarganya tuh yang di belakang sana, ya orang yang sering ngamuk sama kita ini, kayak gitu. Kalau kita
salah ngelakuin Iya, ya gitu kan. Itu kan juga belum tentu sama tuh. Belum lagi yang julid itu. Nah, yang julid itu kan Jadi, juga belum tentu sama. Iya, kadang-kadang kita tuh ke distract dengan orang-orang yang begitu tuh, Mbak. Kadang-kadang kita kepengaruh ya begitu ya. Jadi misalnya nah ini gini nih, Mbak. Ini kadang-kadang emak-emak ini kan curhat sama emak-emak nih, kumpul curhat sama emak-emak. Wah, dia tuh bilang, "Oh, kalau anakku begini. Kadang belum tentu juga sih sebenarnya mereka begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah ibu-ibu ini kan memang harus waras ya, Mbak. Jadi bisa membedakan nih antara ini sesuai nggak sih? Jadi kayaknya gini, kalau temanku ngasih tips gitu ya, oh kalau anakku diginin aja, gitu aja ya, gitu. Begitu gue praktekin, Mbak, sama anak di rumah, nggak bisa begitu gitu. Karena anak dia bukan anak lu. Karena anak dia tidak tumbuh di lingkungan yang Tapi sama umurnya seperti sama. anak-anak lu. Umur sama. Oke, umur sama. Sekolahannya sama, Mbak. Oke, sekolahannya Gendernya sama. Gendernya sama. Oke, kita akan Gimana? bicara yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Oke. Kalau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa dihitung, kasat mata, nampak ya. Ketika bicara anak bisa jalan umur sekian, anak bisa ngerangkak umur sekian, anak bisa berdiri, anak bisa berlari, Yes. ya kan? Itu ada di pertumbuhan. Iya. Jadi sama, anak gue cewek Mbak, kelas 6 sama anak dia, si Julid misalnya gitu Iya. kan, juga sama-sama kelas 6, sama-sama cewek. Tapi kenapa dia begini, anak gue begini ya? Yes. Pertumbuhannya sama, Say. Tapi ketika kita bicara perkembangan, Iya. itu nggak sama. Betul. Perkembangan ada namanya sosial emosional di situ, ada afeksi di situ, ya kan? Ada banyak hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu. Cuma bentar Mbak. Oke. Jadi ini aku ya mikirnya gini nih, aku sama teman-teman aku tuh suka kadang-kadang punya anak nih yang kayaknya dia kayak punya mental block atau gimana ya. Jadi seolah-olah tuh dia merasa nih, apa nggak ngerti ya, karena di usianya di 10, 11, 12 begitu, dia udah ngerasa kayak dia udah bisa banget ngurusin dirinya sendiri. Ya, emaknya nyuruh misalnya, nak lebih baik kamu seperti ini dulu. Oh enggak, jadi aturannya dia berubah. Oke, selama itu tanggung jawab nggak apa-apa. Tapi yang terjadi juga enggak juga dilakukan. Diatur waktunya kagak mau, ya nggak diatur waktunya, nggak dikerjakan segala sesuatunya, sehingga akhirnya otomatis kayak emosi ya Mbak. Kita ini kenapa dia kayaknya ngeblok banget, dia merasa bahwa dirinya dia bisa, kok dia mau dibebaskan seolah tidak mau ada aturan begitu. Oke. Nah, bagaimana menghadapi anak yang unik seperti ini? Tidak mau ada aturan sama sekali. Oke. Hidup di hutan. Lu mau dijawab panjang atau lu Hidup mau di dijawab pendek? rawa-rawa. Hidup di mau mana? dijawab, lu mau dijawab yang panjang atau lu mau dijawab yang pendek? Iya, pendek aja nggak apa-apa lah Mbak. Pendek, Kalau belum puas gue minta yang panjang ya Mbak ya. Lu suka yang panjang Lu atau yang pendek? mau Mbak? yang short time apa yang mau yang long time? Short. Short oke. time apa long Short time time atau aja. express? Oh, express boleh. Express ya. Iya. Oke, kita lanjut, kita fokus. Jadi itu tadi ya Mbak ya. Bagaimana menghadapi anak yang dengan keunikannya itu? Ya, yang pertama, anak usia 10 tahun. Yes. Itu adalah anak yang akan mulai masuk fase remaja akhir, remaja awal tuh kan Iya. udah belibet. Iya. Kalau ngomongin short time, long time, jadi kan udah Iya, imajinasi oke. udah kemana-mana gitu kan. Dia akan masuk remaja awal, mulai mau masuk fase gerbang remaja Di usia awal. tadi Kita ya? akan bicara pubertas. Anak yang mulai memasuk masa pubertas, yaitu menstruasi, kalau perempuan dan mimpi basah kalau laki-laki, Iya. itu dia akan mulai merasa bahwa dirinya mau menuju anak yang gue udah gede gitu loh. Iya. Jadi dia tuh belum gede gitu loh. Secara Iya. fisik ya oke, anak sekarang tinggi lebih dari tinggi Betul. kita. Itu kita bicara pertumbuhan. Betul. Pertumbuhannya oke lah. Yes. Karena zaman kita telur 1 dibagi 7. Iya. Zamannya dia mau makan apa aja ada. 7 telur dimakan satu anak. Biar Cicak ya, lu ya. Itu kan otaknya dari jadi dulu ya kan. Dia kan mulai tinggi ya, dia Iya. masa udah dewasa, udah gede. Gue itu udah gede loh mah, nggak Iya. butuh mama lagi, nggak butuh bunda Yes. lagi, nggak butuh bapak lagi, papa lagi. Gue bisa gitu. Iya, Mbak. Tapi secara perkembangan, dari sisi perkembangan dia masih anak, masih bocah. Betul. Tapi anak di usia itu, kenapa? Dia sudah punya role model, Say, dan itu role modelnya bukan kita. Kebanyakan role model anak-anak mau menginjak masa remaja itu bukan kita sebagai orang tuanya, Siapa Mbak? ya. Oke, aku jelasin. Kalau Oke. anak dari bayi sampai Iya. dia belum mengenyam bangku sekolah, role modelnya adalah emak dan bapak Oke. dia. Yes. Mama dan papanya. Iya. Bapakku dokter, mamaku ini. Tapi ketika dia sudah masuk PAUD, dia sudah masuk mulai TK, role modelnya siapa? Ustazah, ustadz, Iya, bapak, ibu gurunya. biasanya, betul. Ya. Betul banget. Ketika dia mulai naik lagi deh. Nah, idolanya ya. Idolanya siapa? Teman-temannya dia. Apa kata temanku? Jadi usia 10 Iya. tahun udah apa kata temanku? Iya emang banget. Nanti mulai sudah kenal lawan jenis, apa kata pacar gue? Iya gue males banget udah gitu anak 10 tahun 11 tahun udah bisa gibah misalnya gitu ya, ngomongin teman ininya itu so alim ya,
kayak tanya begitu misalnya kayak di grup gitu ya, udah adzan, sholat soalip lu gitu, habis itu diomongin dia memang soalip dan ya aku jadi perkembangan anak ini kan kadang-kadang ya kita sebagai orang tua kan ngelihatnya gitu, kamu ya, jangan tuh ya gibah-gibah begitu masih kecil ya, itu oke. dijaga omongan, nah kata-kata seperti itu menyakiti ya. Kamu jangan ya. gibah-gibah begitu, masih kecil otak anak sekarang. Gue nggak boleh gibah waktu kecil. Gue gede dikit, gue gibah. Lu jangan pulang malam-malam. Pulang pagi. Salah gitu gue ya. kan. Jadi the power of kata-kata itu luar biasa. Iya. Jadi memang, aduh orang tua memang butuh banget belajar banyak ya Mbak ya. Iya kan. Dan ketika anak zaman sekarang itu udah nggak bisa orang tua itu kayak gini loh. Lu orang tua gitu anak. Jangan. Ketika lu udah ada orang tua dan anak, batas ini lu nggak akan bisa nge-grab Ya anak-anak memang kita. Mbak, cuman kan kita sendiri juga kan ngerasa bahwa gimana ya, anak-anak tuh kan maunya kayak, kita juga dididik sama orang tua yang anak kudu nurut sama orang tuanya nggak ya nggak? Oke. Nah begitu anak gua, aduh kayaknya susah banget sih diatur dan lain sebagainya kan itu yang membuat kita, nah bagaimana sih sikapnya seorang orang tua ini bisa menerima ya keunikan itu gitu ya, menerima keunikan itu, terus habis itu mencintai dia dengan keunikannya itu gitu, sehingga karena kan anak-anak juga butuh mencintai dirinya sendiri gitu kan, diterima dengan orang tua yang seperti itu kan dia juga akan percaya dirinya akan semakin baik gitu ya Mbak. Nah ini gimana nih cara aku membedakan ya Mbak ya sama ibu-ibu yang lain di warga santuy sana itu, membedakan kapan ini batas toleransinya dilewatin enggak ya, kok dibiarin aja gitu ya, kayak misalnya ada teman datang, anaknya pecilaan masuk kemana-kemana gitu kan, dibiarin aja, sementara anak gua awas ya nak, pokoknya kalau diajakin bunda ke sana kamu nggak boleh begini, kamu banyak banget aturannya, dan itu akhirnya dia pusing dengan banyak aturan. Nah sekarang toleransinya itu sejauh mana? Oke. Yang pertama harus kamu lakukan adalah samakan persepsi dulu dengan anakmu. Ya. Berkomunikasilah ketika di rumah. Ketika lu membuat aturan, lu membuat kesepakatan, lu membuat tadi kita bicara aturan, itu buat bareng sama anak. Bukan aturan yang hanya lu dan laki lu sendiri yang buat, atau lu sendiri yang buat. Emang lu udah bareng buat sama anak lu? Ya, ditandatangani bersama, tapi tetap aja kagak dikerjain, Mbak. Terus yang ada orang tua lu bilang gitu, jangan marah, orang tua sabar menerima begini, sabar mulu. Terus siapa yang mau gua gejat mana? Ada nggak? Ada nggak itu? Apa kayak yang bisa gua? Terus gua nggak boleh marah sama gua, terus gua mukulin dia aja. Kasian loh, ini kan buaya. Ya ampun buaya emang ya. Buaya. Ini kan gua gemes Mbak. Lu bilang nggak usah, sabar. Capek gua sabar Mbak. Kalau anak begitu ya. Oke. Ini udah cukup ya? Udah cukup marahnya? Udah cukup gua. Cukup. Terima kasih ya. Lanjut Mbak. Balik ke tadi. Aturan, komitmen itu tetap harus dibuat bersama. Ya. Yes. Lu bilang, Mbak Novi lu ngomongin sabar, bilang gitu. Ya sabar dan ikhlas itu adalah yang diulang-ulang tuh di Al-Quran. Ya. Iya. Tapi kenapa masih dilanggar? Karena kita nggak tahu trik dan tipsnya bagaimana sih biar kita itu memanajemen rasa sabar atau memanajemen rasa emosi. Lu boleh, siapa bilang nggak boleh lu marah? Oh boleh ya? Ketika ku bilang lu sabar, itu berarti lu nggak boleh marah. Marah boleh, say. Yang penting di mana lu marah tapi tetap lu looks beautiful. Jadi lu marah tapi lu tetap looks cantik. Ketika lu marah gebuk-gebuk si buaya darat itu tadi, pesan lu tersampaikan nggak di kuping gue? Kagak. Dia stres. Yang gue lihat aja lu ngegebuk itu kan. Coba lu bayangin kalau lu lagi marah-marah sama anak lu yang laki apa anak lu yang perempuan. Di otak mereka apa? Ini bunda salah obat tapi Iya betul. Dan dia mikir gini, oke sekarang buaya yang dipukulin bunda, besok aku. Sehingga begitu bunda udah begitu, kunci kamar kunci. Jadi pada akhirnya sudahlah abaikan. Nanti juga begitu lagi bunda lupa, begitu lagi bunda lupa. So yang harus kamu lakukan tetap aturan kesepakatan itu dibuat, dikomunikasikan bersama. Ada reward dan ada punishment di situ, tetap ada evaluasi juga. Ada evaluasi. Jadi seperti perusahaan lah. Perusahaan aja punya visi dan misi, ada meeting pagi, ada meeting sore, ada evaluasi. Ya kenapa keluarga nggak bisa lakukan seperti itu? Betul. Ya, dalam keluarga lu, di dalam rumah lu kan ada lu, laki lu, 3 anak lu, 5. ART lu, ya kan, nanti belum tambah ke karyawan-karyawan lu, ya kan. Artinya lu punya skop kecil keluarga, lu punya skop luar adalah perusahaan lu dan yang lain-lainnya. Lu kan punya visi dan misi tuh di situ. Kapan lu jalankan peran lu sebagai, nah ini loh yang kadang-kadang nggak disadari banyak orang tua di luar sana, warga santuy, kita itu terlalu ingin tampil sempurna.
terlalu ingin menjalankan semua peran dan tidak bisa Pencitraan, membagi ya? perannya dengan oke. Ya kalau pencitraan dunia zaman sekarang itu pencitraan ya kebanyakan ya. Maksud saya apa? Maksudku itu adalah kapan sih nih partner di samping gue nih ya, kapan sih lu menjadi Yana? Lu menjadi Yana, Yana yang benar-benar Yana. Kapan lu menjadi ibu Yana? Kapan lu menjadi ibu dari Bunda Yana. Bunda Yana, ibu dari Bunda Yana, ya Bunda Yana. Bunda Yana, Kapan lu jadi ibu Bayu? Ibu apa? Bayu Ibu laki Bayu. lu, Oh, laki lu laki namanya saya. Bayu atau udah berganti? Gue tanya sama lu. Lu jangan begitu ya. Ya kan? Jangan nunggu hara-hara rumah tangga. Gue bilang ibu Bayu lu bingung, makanya gue tanya apa laki lu udah ganti nama. Soalnya gue lagi bayangin anak gue namanya bukan Bayu, lu tau nyebutnya laki gue. Gue bilang, kapan lu jadi Yana, kapan ibu Yana, Bunda Yana dan ibu Bayu. Betul. Oke Mbak, paham Mbak. Jadi memang peran itu memang betul-betul ya. Lu harus sadari itu. Jadi Jadi ketika lu melihat juga kenapa sih ada yang beda dengan anakku dengan anak yang lain? Ya dilihat anak yang lain bagaimana stimulasinya, ya anak yang lain bagaimana hubungan orang Sekarang tuanya. gini Mbak Novi ya, kan gue udah telanjur, ya, udah telanjur ngata-ngatain anak gue, nggak nurut ngeyel lu, Oke. ya. Kamu ngeyel, nggak kayak kakakmu, nggak kayak tetangga ini. Lu sudah terlanjur melabelingnya lah. Terlanjur. Oke. Terus bagaimana Mbak? Kalau udah terlanjur, gue minta maaf atau mau apa namanya? Menghapus luka di dalam dirinya supaya Seperti dia apa? tetap Apakah percaya dia bisa diri. lupa? Apakah bisa Yes. hilang? Terus gimana Mbak? Kalau kayak Yang gitu? pertama berita buruknya adalah segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, baik itu orang, baik itu situasi, baik itu sebuah kejadian whatever lah apapun itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Hanya kematian dan amnesia ya warga santuy yang bisa membuat kita itu lupa pada orang atau pada kejadian yang pernah datang di kehidupan kita. Tinggal milih. Anda mau jadi orang tua yang amnesia atau Anda mau langsung ke liang lahat? Nah, lu yang bener aja Mbak. Kan katanya pengen lupa. Oh iya, Iya bener kan? ya. Jadi dua itu tidak bisa, hanya dua itu yang bisa membuat kita Iya, lupa. betul. Terus Amnesia gimana Mbak atau Novi? Ya kan? N, Ya udah kan? ya. Gimana? Ya gimana? Udah terlanjur. Gue nggak mau amnesia, gue juga nggak mau mati Iya. sekarang, Bang gitu kan. Ya gue pengen masuk surga, ya gue doain masuk surga. Kalau masuk surganya sekarang, gimana kan juga nggak mau kan? Yes. Kayak gitu. Terus kayak gimana? Yuk ambil anak kita, ya. Ya. Ambil anak kita, ngobrol dengan dia setengah hati itu kayak lagunya sepenuh hati. Sepenuh hati ngobrol sama dia, buka kembali satu persatu, part per part yang emang lu inget di sini, ya. Lu pernah bilang nakal, lu bisa ambil dia, bilang bunda itu kayak gini loh, maksudnya Bu. Jadi seperti gini. Tapi gue ngomong-ngomong tenggorokan gue tuh kering ya. Lu tuh sebagai tuan rumah kenapa lu nggak sediain minum gitu loh buat aku? Ya kan lu udah minum dari rumah tadi katanya lu kenyang. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau tamu itu harus siap-siap dari luar? Oh gitu ya? Oh gitu Oh, ya? oh, gitu Kayaknya ya? Oh ini iya, sorry, bukan cuma sorry. zaman aja yang berubah. Tuan rumah aja berubah. Next gue ya. sediain. Next ya di sini ya. Lo mau minum apa request lu sama gue sediain. Sorry ya. Iya, Sorry iya. ya. Iya, siapa tahu ada yang Ada mau yang dingin-dingin. endorse di siapa? sini Oh iya ya, kayak ya. gitu Apa yang buat kan. kita minum bareng sambil Apa ngobrol yang buat santuy kita ya. minum Warga bareng. santuy di luar sana. Apa yang Barangkali kita ada yang cemil punya bareng. minuman-minuman enak apa yang bisa kita minum bareng-bareng di sini. Kita dengan senang hati. Lanjut, Mbak. Iya lanjut, itu tadi sampai mana coba? Tapi lu Oke. masih aman ya? Aman Oh, ya? Oke, aman. Oke. Biasalah. Gimana? Terus udah terlanjur kan? Udah terlanjur, Terus yang minta maaf. yang minta paling maaf, penting. ambil ngobrol sama dia seperti begini. Ketika kita, ini kertas putih ya. Iya. Kertas putih, bayangkan aja ini kertas putih ya. Yes. Terus kita gambar spidol warna merah, kita Yes. coret spidol warna Yeah. merah. Ya kan? Ada nggak ya yang bisa membuat ini hilang? Bisa sih Mbak Novi ditipek. Iya, ditip Tapi kan membekas. Oh, Ya kan? Betul. Ketika lu balik kertasnya Tetap tetap ada ada bayangannya. warna Betul. merah itu. Betul. Itu seperti halnya ketika lu sudah labeling dia, Heeh. tetap akan seperti itu, mau lu tipek, mau lu apa tetap ada. Tapi ada cara yang membuat Terluka dia gitu masih gitu ya? Masih Oh, dong, iya. ibarat paku lu tusuk, lu pukul, lu cabut, masih bolong. Ya kan? Pok jidat gue. Ya kan? Terus gimana caranya si merah di kertas itu tadi bisa hilang? Jangan ditipek. Adanya di apa? Lu ambil spidol yang lain, Oke. lu tutup satu persatu, lu bayangin jadi kertas ya, lu udah tahu ilmu hipnosis Iya, ya, iya, lu bayangin satu persatu, terus tutup hingga merah tertutup oleh warna biru. Lu akan lihat bedanya, dia akan berganti warna, Iya. baik depan dan belakang. Iya. Artinya meskipun luka itu masih ada, tapi emosinya yang berubah.
Dan yang paling penting berarti kan kita sebagai orang tua juga jangan mengulang kembali ya Mbak ya. Yes. Setelah kita minta maaf besoknya diulangin. Minta Jangan maaf, mudah meminta maaf. Iya. Meminta maaf itu ketika lu berani meminta maaf artinya lu berani untuk berubah. Ya, itu Ya, dia Mbak. seperti itu. Jadi- Itulah seni, makanya seni. Seni. Seninya mendidik anak, seninya dalam rumah tangga, Betul. seninya menjadi seorang ibu. Ketika seni itu nggak ada pakem baik dan buruk. Iya, Kita ngomongin orang seni yang kayak ceprot-ceprot begitu bisa harganya miliaran, ya kan Iya. artinya nggak punya standar. Yes. Standarnya ya standar orang yang suka aja, Iya, betul. orang yang tahu. Itu juga dalam keluarga. Jadi sebenarnya sah-sah aja ya ketika anak di usia yang sama dengan gender yang sama, di sekolah yang sama, tapi perilakunya berbeda banget gitu kan. Yang satu kayak misalnya kayak dia kayak masih terjebak banget di usia, ada nggak sih ibu-ibu warga santuy yang ngalamin juga nih sama kayak ceritaku dan teman-teman ya. Jadi dia udah di usia, anaknya udah di usia 10 tahun tapi seolah-olah kayak terjebak di usia 6 tahun begitu. Jadi dia masih main ala anak 6 tahun gitu ya. Sementara kitanya sendiri, aduh kan udah nggak pantas nak begitu, jangan begini, jangan begitu gitu. Tapi dia masih enjoy di situ. Nah kalau terjadi seperti itu kita biarkan saja itu atau memang Oke, atau dia terlambat pertumbuhannya apa Ketika bagaimana ya Mbak? kita bicara Dan bukan jangan nanti lu pikir gue kagak ngasih anak gue makan bergizi lagi itu pertumbuhan enggak Mbak, gue ya kan ya gue percaya toko aja bisa lu beli kok, masa lo nggak bisa ngasih makan iya, anak emaknya kan? aja subur ya Iya kan sehat ya kan. orang kaya, Nggak mungkin gitu. anak gue orang kaya gue nggak bisa ngasih makan. Nah yang itu penting sombong gizi dibandingkan sudah minder. Mbak. Iya, Oke. betul. Gizi Ya, udah. oke. Ya, fasilitas udah. Oke. Tapi kenapa kok sepertinya ada pertumbuhan-pertumbuhan yang tadi yang terlambat? Oke, ketika antara kita teman-teman. bicara perkembangan ya atau pertumbuhan itu nggak bisa judgement langsung bahwa dia terlambat, dia beda sama yang ini, nggak bisa. Kita kan harus melalui banyak tahap, banyak Yes. observasi. Oke. Misalnya ini anak gue nih umur 10 tahun, umur 11 tahun masih suka jetungan. What is jetungan ya? Jetungan. Jetungan. Oh my God. Apa jetungan Bahasa apa ini? Oh ngambek. Delian. Oh delian. Apa mana ya? Oh Nanti petak kalau- umpet. Nah itu dia petak Iya, umpet. oke, Anak gue umur 10 tahun, 11 tahun Iya. masih pengen jetungan Iya. atau petak umpet tadi. Iya, betul. Berarti perkembangannya terlambat dibandingkan anak yang lain? Enggak juga Enggak guys. juga ya. Ya kan? Enggak juga. Jadi it's okay. It's okay selama dalam batas, misalnya ya yo orang yo jetungan we isone. Aku pakai bahasa Jawa tapi pada tahu kagak Oh, ya? ya, nggak Bisa apa-apa. ada translate kayaknya di bisa sini ditranslate ya, nanti. gitu. Bagi yang nggak mengerti apa yang disampaikan dengan bahasa, boleh ditanyakan Iya, nanti. bagi yang- Kita akan jawab. bagi Kita yang nggak- siapkan translator ya Bagi namanya. yang nggak mengerti cukuplah diam saja Iya, kayak gitu akan kan. saya bantu dengan Atau kita cari Mbak doa. Google. Iya. Boleh, Mbak Oke, Google banyak. Kembali ke Lanjut. tadi. Kalau masih tahap ya dia masih mau main jetungan, masih mau main petak umpet, terus kayak gimana Mbak Novi? Ya ora popo toh guys, nggak masalah. Ora pantes. Hah? Ora Ora pantas. Terus gede. Kepantasan dan kepatutannya bagaimana? Yang lebih ngeri adalah ketika anak umur 11 tahun, anak umur 10 tahun udah tahu yang namanya making love. Oh, baik. Tapi Mbak, tapi masalahnya Nanti disensor nggak ya? Nggak apa-apa ya kan untuk orang tua bukan Iya. untuk anak ya. Mbak, udah bisa ser-seran sama temennya. Oke. Tapi mainnya masih petak umpet. Oke, itu kan bicara perkembangan. Ser-seran itu kan bicara perkembangan, Iya, ya kan? Ketika anak lu bisa ser-seran atau ketika anak lu itu tertarik sama lawan jenis, anak lu Iya. laki Iya. sama perempuan, si laki suka sama perempuan, tahu perempuan cakep, Bunda, katanya itu cantik cantik katanya. banget ya bunda. Yang satu bilang yang cewek bilang bunda tuh kok ganteng banget. Yang pertama harus lu ucapkan adalah alhamdulillah. Oh, gua lupa berarti salah gua. Kok alhamdulillah Mbak Novi? Begitu. Tunggu dulu, daripada anak lu laki Iya. ser-serannya sama laki, Iya. anak lu cewek ser-seran sama cewek, lu Oh, kan iya. harus malah nemuin psikolog tepuk jidat lo. Betul juga, tapi begitu anak gue bilang, Bun, aku suka sama cewek di kelas aku. Oke. Anaknya cantik, terus abis itu dia paling cantik di kelas. Gue Oke. bukan alhamdulillah, Terus? cantik mana sama bunda. Aduh, Gimana? itu calon ibu mertua yang mengerikan. Gitu ya, otomatis kita tiba-tiba gue kayak ngerasa kesayangan kenapa anak gue ngelihat ada orang yang cantik di luar sana begitu, itu wajar gak sih? Ya wajar aja. Perempuan di belandingnya manapun tuh nggak bisa ngelihat ya ada saingan yang lebih cantik. Terus Meskipun anak gue bilangnya, ya cantik dia bunda. Terus baru alhamdulillah. Anak gue normal ya. kembali ke tadi, apakah normal ketika anak kita masih bermain delian atau jetungan atau permainan apa-apa yang ya. nggak apa-apa. Kecuali ketika anak kita udah umur 10 tahun, dia tidak bisa jalan meniti. Ya.
ya, permainan di jalan menipi begitu itu baru. Ada sesuatu yang salah. Oke. Gitu kan. Jadi memang betul ya. Jadi anak memang dengan keunikannya masing-masing pun keunikan ini ya, Mbak. Jadi bukan hanya keunikan dari sisi apa ya? Jadi pertumbuhan perkembangan juga memang unik sekali ya satu persatu ya. Iya, meskipun ada standarnya. Usia sekian harus begini, usia sekian itu tentu harus kan ada begini. guidance dong ya. Ada guidance-nya. Iya. Ketika misalnya kok nggak sesuai ya, terus jangan buru-buru ngejudge ada yang salah sama anakku, anakku begini, anakku ada kelainan atau anakku ada apa. Yang ahli saja butuh proses dan observasi yang lama untuk menjudgment atau mengassessment seorang klien atau orang yang ada di depannya ini. Ada keterlambatan dan yang lain-lain. Sama halnya ketika anaknya tuh melayu, nah boso Jawa meneh. Lari-lari kemana-mana orang sok anteng nggak bisa anteng begitu kan. Banyak udah bilang begini. Sorry ya. Biasanya ini kaum guru, mohon maaf juga. Saya nggak mendiskreditkan. Apa tuh bisa mendiskreditkan? Nggak terus menghakimi. Betul, ya nggak kan? menghakimi. Guru-guru begitu anaknya peplayon, reso anteng begitu kan. Autis pasti. Oh iya betul, gampang banget. Ini ADHD, ini hiperaktif. Hei halo, kami sekolah tuh bertahun-tahun untuk bisa mengasesmen anak itu hiperaktif atau autis. Anda sekolah enggak? Ya betul. Iya kan? Betul. Nggak boleh seperti itu. Betul. Ya yang paling parah lagi adalah tadi kalau misalnya kayak sekarang kalau aku lagi sharing sama suami aku ya Mbak, suamiku cuma bilang gini, Bun, kalau kita sendiri nggak bisa menerima bagaimana anak kita dengan keunikannya itu, bagaimana orang lain di luar sana? Betul. Jadi ketika guru juga akhirnya bilang, oh anak bapak seperti ini, anak ibu seperti begitu, nggak ya warga santuy juga mungkin mengalami ya rata-rata yang punya anak. Lalu lah ibunya aja nggak menerima dengan baik gitu, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Ya. Terus setelah itu anak itu sendiri akhirnya tidak juga bisa menerima dirinya sendiri kan yang membahayakan itu. Betul. Jadi kadang-kadang aku diskusi dengan suamiku seperti itu ya. Cuma aku bilangnya begini, Papa itu kerja mulu. Ngelihat 24 jam aku ya. Aku disuruh gitu-gitu terus ngeliat anaknya sabar, begitu dikasih begitu-gitu oke, tenang begitu ya. Tapi kalau begitu mulu kan ya orang tua juga ya ibu mana gitu ya. Urusan kan jadi kayak nggak kelar-kelar ya Mbak Novi ya. Iya, makanya kadangnya janganlah jadi perempuan yang tapi aku pengennya menerima gitu sih Mbak sebenarnya, tapi kok kadang-kadang sulit ya Mbak. Ada moodnya juga, tergantung mood apa gimana sih Mbak orang menerima. Sebenarnya itu ketika kita bisa menerima diri kita saat itu, kondisi kita saat itu tanpa tapi. Ya. Fase yang paling luar biasa, awal tapi paling luar biasa, tidak mudah. Itu adalah fase menerima. Ya, menerima bahwa ya aku harus begini, ya aku harus punya peran seperti ini, ya aku harus punya anak yang special need maybe karena banyak ya you dapat titipan anak yang buat aku sih ketika aku mengenalnya masih but it's okay kayak gitu kan. Coba ketika kita melihatnya, kita boleh membandingkan, boleh, tapi membandingkan untuk kita biar punya sesuatu yang rasa bersyukur ya. Ketika lu membandingkan sama ada seorang ibu, teman-teman deket aku juga ada seorang ibu yang kadang di situ aku bisa meneteskan air mata ketika melihat dia. Kadang aku sebagai konselor aja ngerasa bahwa kepalaku nih mau pecah dengan menghandle 3 anak ya. Atau tambah klien yang anak-anak begitu. Tapi ketika bertemu dengan dia waktu itu tuh yang membuat aku kalau cerita tentang dia tuh sedih. Ya kan ini sudah seperti ini air mataku karena 3 anak dia itu special needs semua. Dan yang paling luar biasa adalah yang kecil. Jadi yang kecil itu ketika aku bertemu dia, Aisyah namanya, dia pakai sonde, NGT apa di sini nih? Alat bantu di sini. Ibunya lagi wawancara sama aku untuk sebuah buku. Aku bilang, ini siapa? Loh ini anakku Mbak Novi nggak tahu ya. Oh ini kenapa? Dia bercerita panjang lebar. Padahal 2 anak dia sudah special need. Yang ini bahkan sampai sekarang dia masih ada di kursi roda yang khusus itu. Dan dia kemarin dioperasi dibantu dari salah satu platform, dibantu operasi otak saraf begitu hingga miliaran dan ada banyak donatur. Jadi dia tuh fasenya begini. Kalau sudah dia kejang, yang tadinya dia sudah bisa belajar jalan, jadi nggak bisa hilang. Kejang hilang. Ya, disitulah ngebuat aku jadi bersyukur bahwa wow, betapa bersyukurnya aku punya anak yang mungkin tadi fase ngeyel atau nakal itu tadi. Makanya boleh nggak membandingkan? Boleh ketika case-case tertentu seperti ini. Disitulah akhirnya aku bisa peluk dia dan aku berjanji pada hatiku bahwa
Gak boleh kita Iya, sampai ngebandingin satu anak dengan anak yang lain, atau satu saudara dengan saudara yang lain, atau dengan anak tetangga atau dengan yang lain. Karena apa? Wow, gak bisa. Ya, Ya kan? Menarik, Jadi jadi seorang ibu tuh harus kita harus belajar, kita juga harus bergaul, kita juga harus tahu bahwa oh di luar sana itu ternyata aku ini masih belum apa-apanya ya. Iya. Kadang kalau waktu lu Banyak stres ya, banget nuntut gitu lu ya, stres datang ke gue deh, gue Iya. bilang, gue ini apa sih gitu Iya, kan. Gue ini begini, gue nggak bisa begini, gue nggak bisa Iya, begini. iya. Aku selalu bilang Abah, satu syukuri karena di luar Iya. sana aku, mataku, tubuhku, telingaku menyaksikan Saksi, sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri yang lebih luar biasa dibanding dirimu Iya. itu banyak. Jadi buat warga santuy di luar sana, setelah melihat tayangan ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah yuk datangi anak-anak kalian, peluk, dan katakan dengan setulus hati bahwa aku mencintai. cintai kalian. Masya Allah, luar biasa, mengharu biru. Ya kan tadi kita bisa ngakak, kita bisa nangis sekarang. Lu udah nggak siapin minum, lu nggak siapin tisu, wah ini bener-bener luar biasa ini. Luar biasa sekali. Udah minumnya nggak ada. Ya udah Kalau minumnya tisu nggak gua ada, masih udah punya. tisunya nggak ada. Siapa tahu ada yang mau endorse tisu juga ya. Ya Allah, Iya, kita kok boleh. kayaknya Aduh, apa-apa Mbak, minta satu aja bisa. apa-apa minta di Banyak endorse ya. banget. Oh iya, mati di endorse barangkali nggak apa-apa. Ya buat mensupport acara ini, karena bagaimanapun acara ini memang kita demi keberhasilan kita menjadi seorang ibu yang juga membuat anak-anak kita semakin sukses ke depan, karena mental anak juga paling penting juga untuk kita perhatikan begitu ya. Kadang-kadang orang tua dengan egonya masing-masing gitu ya warga santai membuat merasa bahwa pride-nya sangat perlu dijaga, padahal pride-nya anak-anak juga luar biasa, karena bagaimanapun anak adalah amanah ya Mbak Betul. Novi ya. Kita bersyukur dengan apa yang Mbak Novi lihat di luar sana sebagai saksi bahwa banyak anak-anak yang orang tua yang jauh tidak seperti kita ya, tidak seberuntung kita dengan anak-anak yang semuanya serba sempurna lah, dari fisik maupun hanya ngeyel-ngeyel sedikit tapi kita sudah bergejolak luar biasa. Betul banget. Baik Mbak Novi, terima kasih sekali atas pencerahannya buat Sama-sama. kali ini. Memang luar biasa bahwa penerimaan orang tua memang betul-betul butuh dilatih gitu ya Mbak ya, karena semua itu adalah seni gitu. Baik semua warga santuy, kita sudah apa tadi? Kita sudah teriak-teriak, kita sudah sudah- cekakaan, yes, dan kita kita sudah udah mengharu selesai. biru, kayak Mengharu gitu kan. biru, kita sudah, yang paling penting tadi, jangan lupa saat ini ketika warga santuy sudah menerima informasi yang luar biasa dari Mbak Novi, saat ini juga jika ada anak yang ada di dekat Anda ataupun yang memang belum, peluk, katakan, Ibu, Mama, Bunda, sayang kamu. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat warga santuy semua, dan yang paling penting ini memang gak ada habisnya ya. Jadi saksikan episode-episode kita selanjutnya, karena di episode selanjutnya kita akan membahas tentang Mom, don't push me so hard. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye warga santuy. Thank you Mbak Novi. Thank you. Karena obrolan ini sudah selesai, mari dukung channel ini dengan doa.